nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, insyaallah kita ambil sedikit ini. Baik, kemarin terakhir sifat apa? Sifat iroda. Kita sudah selesai dari sifat penetapan sifat as-sama' wal basar, ya. Kemudian sifat iroda. Iya, sifat iroda. Sifat iroda ini kita sebutkan kemarin, ini sifat apa? Zatiyah, ya. Zatiyah. Saya baca-baca lagi buku mengenai sifat ini. Saya tanya dari beberapa masyayikh di Yaman. Ini sifat zatiyah fi'liyah, ya. Iya, ini sifat zatiyah fi'liyah. Jadi bi'tibar asal sifat irada untuk Allah ini zatiyah, ya. Zatiyah. Kemudian bi'tibar tajaddud, iya. Keinginan Allah seperti ini, keinginan Allah seperti ini. Iya. Ini dari sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Dari sesuatu yang mustaqbal. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Jadi idza di situ mustaqbal, ya. Kalau Allah menginginkan sesuatu, dia cuma mengatakan apa? Kun fayakun. Iya, ini juga disebut oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Dikatakan sifat irada ini qadimah, azaliyah. Iya, terdahulu. Allah memiliki irada. Tapi bi'tibar asy-syai' al-muayyan, sesuatu yang ditentukan, Allah inginkan seperti ini, Allah inginkan seperti ini. Ini dari sifat fi'liyah. Iya, tapi keumumannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Keumuman. Ini namanya disebutkan Ibnu Taimiyah al-azim atau al-azm, tekad. Allah ingin. Kemudian ketika terjadi, ini dari maksud Allah Subhanahu wa taala, ini yang diinginkan oleh Allah. Ya, Allah menginginkan bicara di akhir zaman, di ketika hari kiamat misalnya. Iya, ini keinginan Allah Subhanahu wa taala menciptakan fulan. Iya. Jadi keinginan di azaliyah itu ada. Iya. Tapi dari sisi syai' muayyan itu terjadi ketika waktunya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya. Jadi ini perlu dipahami, ya. Jadi iroda, dikatakan iroda apa namanya, zatiyah dan fi'liyah bi'tibar, zatiyah dan fi'liyah bi'tibar. Azaliyah itu dia terdahulu. Iya, azal, terdahulu. Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya juga terdahulu karena zat Allah Subhanahu wa taala terdahulu. Dari sifat bi'tibar itu ditinjau, tinjauannya. Ini seperti dengan kalam, ya. Asal sifatnya sama. Iya, itu sedikit tambahan dari permasalahan yang kemarin. Jadi irada Allah itu ada terdahulu. Allah menginginkan segala sesuatu, ya. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala ingin berbuat apa saja, ini sudah ada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari
tajaddudnya ini, Allah menginginkan ini sesuatu yang tertentu. Ini terjadi pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Jadi Allah menginginkan, menciptakan terdahulu ini, menciptakan makhluk, menciptakan fulan. Bukan berarti Allah tidak berkehendak di sana, ada. Tapi kapan terpenuhi ini? Ketika datang waktunya. Disinilah dikatakan Allah menginginkan menciptakan. Inilah keinginan Allah Subhanahu wa taala, itu menciptakan si fulan bin fulan. Jadi masih ada keinginan. Nah, ini membedakan antara al-Asy'ariyah, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat azaliyah, qadimah, tapi dengan beberapa iradat. Banyak keinginan Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Adapun al-Asy'ariyah itu keinginan Allah Subhanahu wa taala satu kesatuan. Semuanya keluar semua. Yang dikatakan azaliyah qadimah wahidah. Satu saja. Sekedar keinginan, tidak ada keinginan lain. Satu untuk semuanya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Allah memiliki keinginan, kemudian ini sifat zatiyah, kemudian keinginan-keinginan yang lain ini berkaitan tentang apa? Fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika datang waktunya baru terjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Paham? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi azim. Namanya azam, tekad. Bentuk keinginan untuk semuanya, dengan beberapa keinginan. Kemudian ketika terjadi, ini makan apa? Maksudnya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Kemudian kata beliau berkaitan tentang iroda, sebagaimana kita sebutkan kemarin, ini ada dua jenis. Di sini ada penetapan iroda dan masyiah. Kemudian iroda dan masyiah ini itu pada hakikatnya disebutkan itu sama. Itu sama. Cuman iroda ini terbagi menjadi dua. Ini yang saya mau jelaskan kembali. Jadi iroda kauniyah atau iroda itu terbagi menjadi dua. Ada namanya iroda kauniyah. Ini bermakna masyiah, Dan ada namanya iroda syar'iyah. Namanya apa? Diniyah. Adapun masyiah itu tidak terbagi. Tidak terbagi menjadi kauniyah dan syar'iyah. Itu cuma dikatakan masyiah itu kauniyah. Masyiah bermakna iroda kauniyah. Kecuali satu yang membaginya. Siapa? Ibnu Katsir, ya. Dia yang membagi. Ini saya dapat faedah dari guru di Yaman. Tidak ada yang membagi masyiah kecuali Ibnu Katsir, Al-Hafidz Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian dua iroda ini itu memiliki perbedaan. Iroda kauniyah dan iroda iroda kauniyah qadariyah dan iroda syar'iyah diniyah. Ini perlu ini untuk memudahkan antum nanti ketika membahas tentang takdir. Ini mungkin akan disinggung kembali sedikit. Pembahasan tentang iroda ini. Iroda kauniyah syar'iyah, iroda kauniyah qadariyah, perhatikan. Ini sesuatu yang berkaitan tentang apa yang terjadi. Apa yang terjadi di muka bumi ini berkaitan tentang iroda kauniyah. Apa saja? Adapun iroda syar'iyah diniyah ini berkaitan tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang mahabbah.
dari sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian irada kauniyah qadariyah itu sesuatu yang berkaitan tentang sesuatu yang terjadi. Iya, sesuatu yang terjadi. Kalau dikatakan apa saja yang terjadi, ini karena apa? Irada Allah Subhanahu wa taala, tapi irada apa? Kauniyah. Begitu modelnya. Tidak ada yang keluar dari irada Allah Subhanahu wa taala, tapi irada apa? Kauniyah. Kemudian irada syar'iyyah itu berkaitan tentang kecintaan. Bermakna kecintaan dari hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan sudah berapa ini? Sudah satu perbedaan. Yang kedua, irada kauniyah qadariyah itu sudah pasti terjadi ya. Iya, sudah pasti terjadi. Tidak akan menyelisihi. Apa yang terjadi tidak akan menyelisihi dari irada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menyelisihi. Pokoknya apa yang sudah diinginkan oleh Allah itu pasti terjadi. Namanya irada kauniyah qadariyah. Adapun irada syariah itu belum tentu terjadi. Itu belum tentu terjadi. Sudah berapa ini? Sudah 2. Jadi irada kauniyah qadariyah. Ini sesuatu yang sudah pasti terjadi. Umum, sesuatu yang dicintai atau tidak dicintai. Iya, sesuatu yang dicintai seperti keimanan. Iya. Ketakwaan, sholat misalnya, ibadah-ibadah yang lain ini. Atau sesuatu yang tidak dicintai seperti kekufuran, kezaliman, kemaksiatan, kefasikan, iya, kemunafikan. Ini kauniyah. Kemudian syar'iyah, diniyah, ini berkaitan tentang sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Jadi Allah menginginkan, tapi kadang keinginannya tidak terjadi. Tidak terjadi. Ini namanya irada syar'iyyah. Seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua hambanya untuk mentauhidkan Allah. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memerintahkan hambanya untuk bertauhid kepada Allah. Ini tauhid apa? Sesuatu yang dicintai oleh Allah, ya kan? Perkara besar. Tapi ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Seorang yang diberikan keimanan terjadi tauhid. Adapun kadang tidak terjadi, banyak yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih banyak ya disebutkan. Lebih banyak yang keluar dari irada Allah Subhanahu wa taala. Tadi. Baik. Dalil tentang irada kauniyah ini umum. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid. Ini dari irada kauniyah. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Dia inginkan. Di ayat lain, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Kemudian dalil syar'iyyah, irada syar'iyyah dikatakan wallahu yuridu ayatuba alaikum. Allah menginginkan, ini irada untuk menerima taubat kalian. Iya. Tapi banyak dari manusia yang tidak
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiatnya. Kemudian dari dua ini kadang terkumpul dalam satu waktu. Iya. Iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah kadang terjadi dalam satu tempat atau satu orang. Seperti keimanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beriman. Kemudian Abu Bakar beriman, meninggal di atas keimanan. Ya, keimanan Abu Bakar ini, perhatikan, ini keimanan, ini sesuatu yang dicintai atau tidak? Cintai. Makanya dikatakan iradah syar'iyyah. Iya, kemudian terjadi, maka dikatakan iradah kauniyah. Jadi terkumpul antara iradah kauniyah dan syar'iyyah. Kemudian kadang tidak ada dua-duanya. Iya, atau tidak kauniyah, tidak syar'iyyah. Kalau tadi berkumpul dua-duanya, kalau ini kadang tidak terkumpul dua-duanya. Iya. Contohnya? Tidak terkumpul. Kekufurannya orang mukmin, jangan kekufurannya Abu Bakar. Kekufurannya orang mukmin. Ya kan? Seorang mukmin meninggal di atas keimanan atau seorang mukmin meninggal di atas keimanan. Iya. Atau bagaimana? Kekufurannya orang mukmin. Sekarang kekufuran ini sesuatu yang dicintai atau tidak? Tidak. Berarti ini iradah bukan syariah. Bukan syariah. Iya, kemudian seorang beriman. Iya, tidak kufur. Berarti ini bukan kauniyah karena tidak terjadi. Ya, jangan bingung ya. Jangan bingung. Intinya kalau antum tahu kesimpulannya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu tidak lepas dari iradah Allah. Apa saja. Pokoknya apa saja. Ya. Itu pasti dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya Fir'aun di atas kekafiran itu karena iradah Allah. Meninggalnya Abu Bakar di atas keimanan itu karena iradah Allah. Ya. Tapi iradah apa? Kauniyah. Itu iradah kauniyah. Mau seorang mati di atas kufur, mati di atas keimanan, iya. Itu namanya iradah kauniyah. Jadi Allah mentakdirkan tapi secara kaunan. Qadaron. Iya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut tidak keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berlalu ya. Adapun dari iradah syariah itu keinginan Allah. Allah menginginkan kita semua ini di atas keimanan. Semua manusia di atas keimanan, semua manusia di atas tauhid. Ini keinginan Allah. Tapi kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Iya, bukan berarti keluar dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti. Iya, karena ini dalam lingkupan iradah syariah, keinginan Allah mencintai seorang di atas keimanan, Allah menginginkan seorang masuk ke dalam surga, ini keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi kauniyah dan syariah. Kalau tidak terjadi, maka kauniyah saja tidak syariah saja tidak kauniyah. Iya. Abu Thalib. Abu Thalib ini apa? Matinya Abu Thalib. Kauniyah ghairu syar'iyyah. Dia kauni karena meninggal di atas kekufuran. Tapi kekufuran ini apakah dicintai Allah tidak? Tidak. Berarti dia kauniyah bukan syariah. Kalau ditanya kenapa kauniyah? Karena terjadi. Karena sudah terjadi. Ahsan, itu dia. Karena sudah terjadi. Terus dilihat perbuatannya ini. Dicintai atau tidak? Tidak. Maka iya. Kalau diistilahkan ulama, iradah kauniyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah.
Iroda kauniyah berkaitan tentang perbuatan Allah. Apa yang Allah inginkan terjadi. Ya. Kalau iroda syariah berkaitan tentang perbuatan hamba ini. Kalau dia keimanan, maka iroda syariah. Kalau dia kekufuran, maka ini bukan iroda syariah. Jadi dilihat. Jadi iroda kauniyah berkaitan tentang perbuatan Allah. Ya, apa yang Allah inginkan terjadi. Fa'alul lima yurid. Kalau iroda syariah dilihat dari perbuatan seorang hamba. Kalau hamba ini berbuat keimanan, sekarang kalau saya tanya, salat subuh tadi, salat subuhnya antum tadi ini apa? Mana kauniyah, syariah? Siapa yang tidak salat subuh tadi mana? Hah? Tadi subuh. Iya, alhamdulillah semuanya salat ya. Iya, ini dia. Salat subuhnya kita itu iroda kauniyah karena Allah, karena sudah terjadi, dan iroda syariah karena Allah cintai salat subuh ya. Perbuatan salat itu Allah cintai. Taib. Adapun tentang yang menyelisihi iroda ini insyaallah nanti di pembahasan tentang takdir ya. Karena pembahasannya pada hakikatnya itu pembahasan di takdir sebenarnya. Tentang al-Asy'ariyah. Iya. Jahmiyah yang menafikan salah satu dari iroda ini. Menafikan salah satu dari iroda ini. Di mana Jabriyah ini lawannya siapa? Qadariyah. Ini akan datang nanti insyaallah di antara pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah, di antara dua kelompok. Itu akan datang nanti di beberapa permasalahan tentang iman, tentang sifat, tentang qadar, tentang apalagi sahabat dan selainnya. Insyaallah itu akan namanya wasitiyah, pertengahan. Baik. Jadi selesai ya dari pembahasan tentang iroda. Itu yang perlu kita ketahui supaya orang tidak terjatuh. Kalau dikatakan kenapa si fulan mati di atas kekafiran, iya, kadang seperti itu. Kenapa si fulan beriman, si fulan tidak beriman, itu kadang ada. Maka kita jawab, kita ada dua iroda, ada namanya iroda kauniyah, ada namanya iroda syariah. Allah cinta, Allah menginginkan si fulan itu beriman. Iya, makanya diturunkan Al-Quran, diutus Rasul supaya seorang bertauhid kepada Allah. Ini kecintaannya. Nabi Musa diutus kepada Fir'aun, ya kan? Bentuk cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Musa menginginkan hambanya masuk dalam Islam, masuk dalam menerima tauhid. Iya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan dengan iroda kaun Fir'aun meninggal di atas kekafiran. Dan itu ada hikmahnya ya, kembali lagi. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari hikmah. Hikmahnya kita ketahui atau tidak. Sampai disebutkan kekufurannya syaitan itu ada baiknya. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Syaitan dilaknat, dijanjikan neraka. Tidak datang kecuali celaan untuknya. Bersama dengan itu ada kebaikan untuk kita. Iya, ada kebaikan untuk kita. Dan hikmahnya apa? Di antara hikmahnya, seorang manusia disesatkan oleh syaitan. Iya. Kemudian setelah itu dia bertobat. Maka di situ dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Itu hikmahnya. Iya. Dan terkadang seorang kalau disesatkan oleh syaitan, kemudian ketika dia kembali, dia semakin kuat keimanannya. Dia tahu. Iya, dia semakin tahu bahwasanya syaitan ini adalah musuh yang harus kita jaga diri kita darinya. Ini dari bentuk. Iya. Bukan berarti kita katakan syaitan ini baik. Tidak ya. Maksudnya hikmah syaitan ini ditakdirkan dari penghuni neraka. Kita ambil satu sifat ya. Qala rahimahullah ta'ala, hafalannya nanti besok ya.
Wa qawlihi wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin wa qawlihi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah wa qawlihi innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus wa qawlihi wa huwal ghafurul wadud. Ini penetapan sifat apa? Hah? Sifat cintaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sifat cinta. Ini sifat cinta, sifat apa? Zati atau filia? Hah? Ini sifat fi'liyah ya. Allah Subhanahu wa taala, kalau antum semua sifat itu zatiyah. Ya, saya tanya. Semua sifat zatiyah. Iya. Tapi ada yang terlihat jelas bahwa ini fi'liyah seperti ini. Allah cinta kepada si fulan, Allah tidak cinta pada si fulan. Ini apa? Hah? Ini fi'liyah. Tapi asal bahwasanya Allah mampu cinta, dikatakan iya. Jadi kalau dikatakan ini fi'liyah atau dzatiyah, iya, dilihat. Ini fi'liyah, dikatakan fi'liyah karena Allah cinta kepada orang yang di atas keimanan dan tidak cinta kepada orang yang berada di atas kekufuran. Iya, berarti ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga ghadab. Iya. Jadi sifat al-mahabbah ya, dan sifat al-mawaddah ada dua. Bahkan dari ayat ini diambil tiga sifat. Allah Subhanahu wa taala cinta. Iya, ada sifat cintaan, mawaddah, Allah dicintai dan Allah mencintai. Iya, ini penetapan Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah dicintai, Allah cinta dan Allah dicintai. Iya, Allah cinta dan Allah dicintai. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Iya, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ini penetapan sifat cinta juga. Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Fastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Iya, ini kecintaan iya, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang di atas keimanan. Iya, dalamnya ada ketakwaan, keadilan, kebaikan. Kemudian di ayat selanjutnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Iya, Allah akan cinta kepada kalian. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini dia. Nah, ini yang saya mau sampaikan tadi. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna dengan hadis. Iya. Tatkala Nabi SAW di kisah Ali radhiyallahu taala anhu, dia memberikan satu bendera pada seorang laki-laki, dikatakan rajulun yuhibbullaha wa rasuluh atau yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Perhatikan. Laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, demikian pula Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Ini menetapkan bahwasanya Allah dicintai. Memiliki sifat Allah Subhanahu wa taala dicintai. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilih. Ini cinta kepada orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurul wadud. Iya, ini sifat mawaddah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penetapan sifat cinta. Iya, ini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun dari kalangan ahlul bid'ah, itu mereka berbeda-beda. Mereka berbeda-beda. Di antaranya al-Asy'ariyah,
Itu menetapkan sifat cinta untuk Allah, ya, sifat cinta, tapi menafikan sifat dicintai. Mereka menetapkan sifat cinta, cintaan, tapi sifat bahwasanya Allah cinta itu tidak. Kemudian mereka mentakwil dari sifat cinta yang diinginkan apa? Iradatu as-sawab. Iradatul khair atau iradatu as-sawab. Ini dari al-Asy'ariyah. Iya. Dikatakan Allah cinta, iya, tapi yang diinginkan cinta di situ adalah keinginan untuk memberi pahala. Adapun Mu'tazilah, iya. Adapun Mu'tazilah itu tidak menetapkan sifat cinta. Tidak ada. Tidak menetapkan sifat cinta. Kemudian membawa dari ayat dikatakan yang diinginkan di situ apa? As-sawab. Iya, balasan saja. Tanpa diikutkan dengan iradah. Ini perlu dibedakan. Perlu dibedakan. Jadi Asy'ariyah dikatakan Allah cinta, maksudnya iradatus shawab, ditetapkan iradah. Iya. Kalau Mu'tazilah dikatakan Allah cinta, Allah membalas. Balasan saja, pahala untuknya, kebaikan, in'am. Itu maksudnya. Jadi dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena Al-Asy'ariyah itu sebagaimana antum ketahui itu menetapkan beberapa sifat, di antaranya sifat iradah. Sifat iradah. Jadi Al-Asy'ariyah itu menetapkan beberapa sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sifat iradah. Cuman penetapannya beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan melalui apa? Akal mereka. Mereka menetapkan sifat melalui akal mereka. Adapun kita tetapkan dengan apa? Dengan dalil. Kita tetapkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ini dari sifat Al-Mahabbah. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang sifat rahmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti sifat fi'liyah semua ya, sifat ridha, sifat ghadab, sifat ta'ajjub, sifat dhahak. Ini semua akan datang bentuknya dari sifat fi'liyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.